Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana nih? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Dan Bapak akan mengecek daftar kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nila, Pak. Sakit. Apa dia? Demam, Pak. Oh, demam. Oke, baiklah. Kita belajar tentang cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian belajar, kalian bisa memahami apa itu cerpen dan bisa tahu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Oke, langsung saja kita ke materi. Bapak tahu di sini ada yang tahu apa itu cerpen? Ayo, apa itu cerpen? Yang bisa jawab Bapak kasih poin ini. Tidak tahu, Cerita Pak. pendek, Pak. Tidak tahu. Ya, ini baik, iya. Cerpen itu berhubungan dengan pendek. Jadi, ini cerpen itu merupakan cerita pendek fiksi atau tidak benar-benar terjadi. Tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di mana cerita ini relatif singkat. Oke. Di sini sudah ada yang paham tentang cerpen? Sudah. Oke. Ciri-cirinya cerpen itu. Ciri cerpen. Ya, next. Ciri cerpen itu ada memang selesai dalam sekali baca. Biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata atau 3 sampai 10 halaman. Selanjutnya hanya berisi satu tema dan satu konflik. Selanjutnya bercerita tentang di dalam kehidupan tokoh. Baik, kita lanjut. Di dalam cerpen itu terdapat unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik. Yang kedua itu unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu bagaimana? Tidak, Pak. Ada yang tahu unsur intrinsik? Baik, kalau tidak tahu Bapak akan menjelaskan. Baik, jadi di sini unsur intrinsik itu adalah unsur membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik dan ini sendiri terdapat tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, dan gaya bahasa. Oke. Yang pertama itu kita lanjut. Siapa di sini yang tahu apa itu tema? Tidak tahu, Pak. Tema itu apa? Bisa yang jawab? Siapa yang jawab? Oke, ya. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita karangan. Tema dapat ditemukan. Oke. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, amanat, latar. Oke. Apa itu latar?
Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar menjadi 3, yaitu selanjutnya latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Selanjutnya amanat. Amanat ini bisa dikatakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya selanjutnya ya. Sudut pandang. Selanjutnya sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut. Pengarang berada di dalam cerita, namun bisa juga dia hanya menjadi pencerita saja. Pengarang berada di luar cerita. Selanjutnya sudut pandang itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua itu sudut pandang orang ketiga, yang ketiga itu orang. Selanjutnya kita masuk dengan tokoh. Tokoh adalah lanjut saja. Tokoh adalah individu yang mengalami peristiwa atau berlakuan memiliki sifat watak karakter dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh diberikan menjadi yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh protagonis yaitu tokik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh jahat, dan tokoh terakhir tritagonis yaitu tokoh penengahan. Selanjutnya penokohan. Penokohan di sini cara pengarang dalam menggambarkan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum diberikan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau analitik dan penokohan secara tidak langsung dramatik. Oke, yang terakhir yaitu kita masuk pada alur atau plot. Selanjutnya alur di sini adalah rangkaian atau jaringan antara peristiwa lakuan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya jenis-jenis, ya di sini Bapak menampilkan jenis-jenis alur. Yang pertama itu ada alur maju, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal hingga akhir. Selanjutnya yang kedua itu alur mundur atau flashback. Rangkaian peristiwanya bergerak mundur dan akhir ke awal. Selanjutnya yang ketiga alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa bergerak. Selanjutnya yang terakhir bahasa. Jadi gaya bahasa itu adalah pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan di sini apakah tentang
dalam Tidak, Pak. ada yang kurang jelas? Baik, kalau sudah mengerti ya tentang unsur X sudah jelaskan adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Di dalam unsur ekstrinsik ini terdapat nilai-nilai dalam cerita. Yang kedua itu latar belakang kehidupan pengarang. Dan yang ketiga itu situasi sosial ketika cerita dicipta. Oke, selanjutnya ini ada untuk cerpen di sini. Selanjutnya baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa yang belum paham atau mengerti tentang materi hari ini? Dan ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak cukup sudahi pertemuan kita pada hari ini. Baik, jika tidak ada, Bapak cukupkan materi ini. Bapak akan menyimpulkan cerita pada hari ini. Kesimpulan, cerita pendek fiksi atau tidak benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Cerita di dalam cerpen terdapat dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, alur, dan gaya bahasa. Sedangkan di dalam unsur ekstrinsik terdapat nilai-nilai dalam cerita, latar belakang, kehidupan pengarang, dan situasi sosial. Cerita diciptakan baik Bapak ketika cerita diciptakan. Oke. Di sini Bapak akan memberikan kalian tugas. Kalian cari satu cerpen dan tentukan apa tema cerpen tersebut. Temanya yang tadi Maya? Tugas tadi, yang tugas bisa dilihat di PPT yang Bapak kirim ya. Oke, ada yang pertama, cari sebuah cerpen. Lalu tentukan apa tema cerpen tersebut. Pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut. Jenis alurnya dan tentang watak tokoh dalam penokohannya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait tugas kita? Kapan dikumpulkan, Pak? Pokoknya minggu depan. Tugasnya dibuat di mana, Pak? Di Word boleh juga diketik. Baik, Pak. Di buku tulis juga boleh. Baik, kalau begitu Bapak cukupkan pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.